sampai di perkampungan, langit sudah berwarna merah dan jingga. Berarti merah dan jingga tandanya maghrib. Halimah segera membawa bayi dan anaknya masuk ke rumah. Bayi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan Halimah juga punya anak pada saat itu, membawa anaknya masuk ke rumah. Al-Haris membantu putranya memasukkan kambing ke kandang. Jadi dia punya peliharaan kambing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah adik-adik, ayah, ibu dan bunda, kita hari ini lanjut lagi berkisahnya dari cerita yang kemarin. Bagaimana pengasuhan baginda Nabi itu diasuh oleh siapa? Halimatus Sa'diyah, yang sebagai juga ibu susunya Rasul. Jadi kemarin ceritanya ketika Aminah itu sedih karena tidak ada yang mau membawa Rasul untuk memberikan pengasuhan. Tapi di akhir-akhir ada seorang keluarga, yaitu adalah keluarga Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Al-Haris untuk membawa Rasul diasuh. Nah, pada saat itu, terus apakah yang terjadi selanjutnya? Tentu saja pada saat itu Rasul akan dibawa kembali ke kampung dari Halimatus Sa'diyah, yaitu di mana kampungnya? Di Bani Sa'ad. Nah, jadi adik-adik, ayah, bunda, jadi kita hari ini akan berkisah bagaimana situasi dan keadaan Rasul di kampungnya Halimatus Sa'diyah, yaitu Bani Sa'ad, dalam waktu atau proses pengasuhan oleh keluarganya Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi kita akan lanjut ceritanya ke sana. Jadi sebelum mungkin kita lanjut, alangkah baiknya tekan tombol di bawah untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel apa? Channel Rumah Ade dan Fitri, agar channel ini terus berkembang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, jadi sebelum kita ke cerita selanjutnya, mungkin kita buka dulu dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu adalah keajaiban di Bani Sa'ad. Nah, jadi Bani Sa'ad ini merupakan kampungnya dari Halimatus Sa'diyah yang tidak jauh dari Mekah. Nah, nanti Abi akan jelaskan. Jadi Muhammad kecil dibawa oleh Halimatus Sa'diyah menuju perkampungan Bani Sa'ad di pegunungan. Nah, jadi Umar, Bani Sa'ad ini adalah sebuah kampung yang daerahnya itu pegunungan, banyak gunungnya, seperti itu. Jadi bukan daerah dataran, bukan daerah pantai yang cenderung datar, tapi dia banyak gunung. Kayak kita tinggal di rumah Balikpapan Regensi ini kan banyak gunung kan. Nah, jalannya mendaki, jauhnya sekitar 50-60 km sebelah timur kota Mekah. Nah, jadi sekitar 50-60 km sebelah timur kota Mekah ini letak kampungnya Bani Sa'ad. Tik-tuk, tik-tuk, tak tik-tuk. Nah, itu suara dari keledai Halimah yang Halimah tunggangin bersama keluarganya. Tiba-tiba keledai tua Halimah bisa berlari cepat. Jadi Halimah ini punya keledai yang terkenal dengan tua dan lambat. Nah, tiba-tiba keledai itu bisa berlari cepat. Kan aneh pada saat itu. Wah, ajaib sekali. Halimah yang menggendong Nabi kita, baginda Rasulullah SAW Muhammad, menjadi terguncang-guncang. Jadi saking cepatnya kan, kenapa nih keledai ini kok cepat, sampai jadi Rasulullah sampai terguncang-guncang saking cepatnya itu keledai untuk berlari pada saat itu. Keledai tua itu berderap menyusul rombongan Bani Sa'ad. Jadi dia menyalip, ibaratnya itu menyusul. Jadi rombongan Bani Sa'ad yang mereka lebih laju dengan unta-unta mereka, jadi itu disalip, disusul dari belakang pakai keledai tua. Sampai dikatakan pada saat itu, "Hai Halimah, pelan-pelan saja," teriak mereka. Jadi teriak rombongan itu. Jadi sampai rombongan itu teriak, Halimah, pelan-pelan aja. Ya, nanti takutnya mungkin jatuh atau terjadi sebuah
kecelakaan pada saat itu. Apakah engkau mengganti keledaimu? Nah, jadi orang-orang kelompok Bani Sa'ad itu berkata kepada Halimah, apakah kamu itu mengganti keledaimu dengan keledai yang lebih baru atau lebih muda sehingga bisa berlari cepat pada saat itu? Demi Allah, kata Halimah, tidak. Jawabnya Halimah itu dia yang pada saat itu menunggangin keledai tua itu. Sampai di perkampungan, langit sudah berwarna merah dan jingga. Berarti merah dan jingga tandanya maghrib. Halimah segera membawa bayi dan anaknya masuk ke rumah. Bayi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan Halimah juga punya anak pada saat itu, membawa anaknya masuk ke rumah. Al-Haris membantu putranya memasukkan kambing ke kandang. Jadi dia punya peliharaan kambing di luar kandang, jadi karena sudah sore dimasukkan lagi ke kandang. Halimah, cepat ke sini. Terdengar jeritan suaminya. Suaranya ribut sekali sambil menggendong Nabi kita Muhammad SAW. Halimah berlari, katanya ada apa? Suaminya manggil sambil teriak, lihatlah, susu-susu kambing-kambing itu penuh sekali. Al-Haris takjub. Jadi susu-susu kambing itu yang biasanya kempes tiba-tiba penuh pada saat itu. Halimah bergegas mengambil wadah, diperasnya susu kambing itu, Masya Allah, katanya Halimah. Air susu ini mengalir deras. Mereka minum sepuasnya lalu memenuhi wadah dengan susu. Jadi mereka punya peliharaan kambing itu punya susu. Jadi kalau dulu zaman Rasul itu langsung diperas, langsung minum susu kambing. Gitu. Nah, di mana engkau menggembalakan kambing ini? Tanya Halimah kepada putranya. Jadi si siapa? Halimah Sa'diyah itu tanya kepada putranya. Di mana kamu menggembalakan kambing ini? Kalau kita ngomong bahasa candanya sekarang, kamu kasih apa makan? Kamu kasih makan apa kambing ini kok sampai bisa gemuk, susunya banyak? Itu bahasa candaannya. Dijawab oleh anaknya Halimah, di tempat biasa, Bu. Jadi tidak ada yang berubah, kambing itu digembalakan di tempat biasa, makan hal-hal yang biasa, tidak ada yang berubah. Jawab anaknya sambil menggaruk kepala. Jadi dia bingung juga. Dia bilang, kambing ini kenapa? Tadi tidak seperti ini, tiba-tiba ibunya datang membawa Rasul itu langsung tiba-tiba susunya penuh, terlihat sehat. Bingung kan dia? Halimah berpandangan dengan suami. Jadi Halimah tuh saling tatap dengan suaminya. Ada kejadian aneh apa? Lalu berganti, setelah dia natap suaminya, dia natap lagi ke bayi itu, bayi yang sudah Nabi kita baginda, ditatapnya Muhammad SAW. Ternyata apa yang dikatakan Halimah, bayi ini membawa berkah, ujarnya Halimah dalam hati. Jadi Rasul itu membawa keberkahan. Jadi bagaimana Rasul itu lahir diterangin cahaya pada saat itu Mekah itu kan. Nah, jadi Rasul ini lahir dengan membawa keberkahan. Jadi beruntunglah keluarganya Halimah dan Al-Haris itu. Jadi nah, terus di keajaiban selanjutnya yang menghiasi di Bani Sa'ad itu, tanaman tumbuh subur. Jadi bayangkan, yang dulunya tanaman tidak subur, tanaman jadi tumbuh subur sejak kehadirannya adanya pengasuhan Nabi kita baginda Muhammad SAW. Sumber air berisi air, jadi sumber air penuh. Kalau bahasa sekarang mata air, sumur itu penuh berlimpah. Kambing dan unta menghasilkan susu. Nah, bayangin, kambing dan unta menghasilkan susu. Semua itu membuat Muhammad Nabi kita disayang sepenuh hati oleh seluruh penduduk. Jadi satu kampung Bani Sa'ad itu senang dengan adanya Nabi kita baginda Muhammad SAW. Karena kehadirannya beliau, akhirnya apa? Tempat itu menjadi subur. Seperti itu sebuah keajaiban, bukan keajaiban, sebuah apa? Anak ini membawa keberkahan pada saat itu. Sungguh, ketika Muhammad berusia 2 tahun, Halimah menyapihnya. Jadi seperti Umi, kalau nanti Fatimah 2 tahun disapih untuk tidak menyusu lagi. Tiba saatnya Nabi kita baginda Muhammad SAW untuk dikembalikan kepada ibunya karena sudah 2 tahun. Perjanjiannya kan hanya 2 tahun dengan ibunya Aminah, ibunda Aminah. Sesungguhnya aku ingin tetap tinggal sesungguhnya aku ingin dia, artinya Muhammad, baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama kita, kata Halimah kepada suaminya. Gitu loh. Sebelum dia kembalikan ke Mekah kepada ibundanya Aminah. Sampai di Mekah menemui Aminah memeluk dan mencium putranya karena saking lamanya tidak bertemu kan. Beda misalkan kalau sekarang, misalkan kayak nenek mau lihat cucunya, nenek di Samarinda kan, nenek kita kan bisa paling sejam 2 jam Samarinda Balikpapan. Kalau dulu perjalanan antara Mekah ke Bani Sa'ad itu 60 km.
dan itu harus berjalan kaki atau naik unta, belum ada kendaraan. Dan baru kontur daerah dari Bani Sa'ad itu pegunungan yang menanjak tadi dikatakan. Nah, sampai di Mekah menemui Aminah. Nah, pada saat itu Mekah sedang berjangkit wabah cacar. Jadi ada penyakit menular cacar. Ya, kayak kita pernah kena cacar yang bintik-bintik dulu itu. Nah, itu penyakit menular. Halimah pun berhasil membujuk Aminah, ibunda Aminah, untuk mengizinkan membawa kembali Muhammad Rasul kita ke kampung Bani Sa'ad karena pertimbangan tadi ada wabah yang terjadi di Mekah, penyakit cacar pada saat itu. Nah, hingga usia berapakah Nabi kita Muhammad SAW tinggal bersama ibu susunya atau Halimah Sa'diyah. Nah, jadi sini Nabi jelaskan kenapa Rasul itu punya sejarah. Maksudnya gini, takdir Rasul itu dibawa ke kampung Bani Sa'ad yang ibaratnya itu daerah itu adalah pegunungan. Itu adalah semacam pelatihan dari Rasul. Bagaimana Rasul yang seorang Muhammad yang dipersiapkan untuk menjadi Rasul, Nabi kita itu menjadi Nabi. Nah, jadi sengaja Allah bikin skenario bagaimana Rasul itu ditempa di Bani Sa'ad. Maksudnya ditempa itu digembleng atau dilatih di kampung Bani Sa'ad fisiknya. Karena di Bani Sa'ad adalah kampungnya pegunungan. Nah, nanti di cerita selanjutnya Rasul itu bermain dengan anak-anak sekitar, berlari. Nah, makanya kenapa Abi lebih cenderung lebih senang Ali, Aisyah, Umar itu bermain hal-hal yang bersifat fisik, main sepeda, lari-lari, main di luar rumah ketimbang main hal-hal yang tidak menguras fisik, misalkan main gadget. Nah, Abi nggak pengen karena itu bukan waktunya Aisyah, Umar dengan Ali. Makanya kan Aisyah main sepeda. Itu penting bagi kita untuk melatih fisik kita. Nah, makanya di dalam kisah sejarah ini, kisah sirah ini nanti ada tuh perjalanan Rasul itu kan seperti apa. Bagaimana nanti Rasul mengembalakan unta, mengembalakan kambing gitu. Bagaimana Rasul tuh tahu kambing itu lapar. Ibaratnya suaranya lain, kambing itu tersesat, kambing itu ketakutan. Nah, itu sebuah ciri atau sebuah hal yang membangun untuk kepemimpinan pada saat itu. Jadi memang Rasul ini dipersiapkan, ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Rasul dengan cara seperti ini. Nah, jadi itu hikmahnya kenapa Rasul itu ke kampung Bani Sa'ad, yang notabene kampung itu dengan daerah pegunungan. Jadi memang menempa fisik kan, bagaimana dia lari-lari di gunung segala macam, sehingga badannya Rasul itu sehat, bugar dan kuat karena terbiasa seperti itu. Nah, jadi hingga usia berapakah Nabi kita Muhammad SAW itu tinggal bersama ibu susunya Halimah Sa'diyah? Nah, kita akan cerita di kisah selanjutnya. Ini yang akan menarik. Nanti setelah Rasul ini dibawa balik, itu akan terjadi sebuah peristiwa besar yang membuat Halimah Sa'diyah itu ketakutan. Rasul itu dibelah dadanya, diambil hatinya untuk dicuci oleh malaikat. Nah, pasti penasaran kan? Nah, adik-adik, ayah, bunda, nanti kita akan saksikan cerita selanjutnya bagaimana kejadian luar biasa di Bani Sa'ad ini. Nanti ketika Rasul dibawa kembali oleh Halimah Sa'diyah, ibu susunya keluarga beliau. Nah, mungkin sampai sini saja cerita yang saya sampaikan. Jadi sini ada sedikit quote cerita-cerita. Jadi mencintai anak yatim. Sal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bersabda, aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim kedudukannya di dalam surga seperti ini. Mengisyaratkan seperti kedua buah jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkannya keduanya. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada pelajaran bahasa Arab, ada kambing, rumput, dan air. Ayo dibaca anak-anak. Apalagi? Sabun, rumput, maun, air. Nah, jadi seperti itu.
Nah, jadi ini bisa dilihat, ini ilustrasinya bagaimana gambaran dari kampung Bani Sa'ad yang terlihat pegunungan sekali, banyak kambing atau domba, mungkin domba-domba gunung pada saat itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi saksikan cerita selanjutnya apa yang bakal terjadi di kampungnya Bani Sa'ad ketika Rasul dibawa kembali oleh Halimatus Sa'diyah karena di Mekah terjadi wabah cacar. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan channel Rumah HD dan Fitri, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dan mengikuti cerita-cerita selanjutnya yang akan kita berikan bersama anak-anak. Oke, mungkin sampai sini saja cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada kesalahan itu pribadi datangnya dari saya, karena saya sebagai manusia salah dan hilaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun ketika di dalam cerita ini ada suatu kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita tutup saja dengan membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.